Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro. Semoga kita selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dan bila mana di antara keluarga kita ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Dalam kesempatan ini, kami akan menyajikan kisah-kisah nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif, semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, dan terima kasih telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Di bawah langit kelabu Wonogiri, sebuah keluarga sederhana terperangkap dalam badai pengkhianatan yang mengguncang fondasi cinta dan kepercayaan. Ibu Yantini, dengan kebaya lusuh dan hati yang terluka, berjuang menjaga warung kecilnya sambil menyembunyikan air mata dari anak-anaknya. Agus Prasojo, anak sulung yang terpaksa menanggung beban keluarga, nekat melangkah ke negeri asing dengan kebohongan yang memilukan demi secercah harapan dalam bentuk ringgit. Sementara itu, Pak Slameto, sang ayah, memilih jalan baru bersama wanita lain, meninggalkan luka yang tak terucapkan. Di antara pengorbanan, rahasia, dan dua dunia yang terpisah, kisah ini menggali luka hati seorang ibu, pengorbanan seorang anak, dan kehancuran sebuah keluarga. Akankah cinta dan pengampunan menemukan jalan di tengah derita? Atau akankah luka ini abadi, seperti langit malam yang menyaksikan semua? Kisah ini terinspirasi dari luka nyata yang tersembunyi di balik kehidupan sederhana banyak keluarga di pelosok negeri. Di desa-desa kecil seperti Wonogiri, di mana matahari terbit membawa harapan dan tenggelam menyisakan duka, kehidupan sering kali diuji oleh pengkhianatan, pengorbanan, dan pilihan sulit. Air mata ibuku, harapan di ringgit bukan sekadar cerita tentang keluarga yang tercerai-berai, tetapi juga tentang keteguhan seorang ibu yang bertahan di tengah luka, keberanian seorang anak yang mengorbankan mimpinya demi keluarga, dan konsekuensi dari janji yang terlupakan. Melalui perjalanan emosional Ibu Yantini, Agus, Deviani, dan Pak Slameto, cerita ini mengajak kita merenungi nilai keluarga, harga sebuah kebohongan demi kebaikan, dan kekuatan untuk bangkit dari puing-puing pengkhianatan. Di setiap halaman, ada cerminan dari perjuangan nyata yang mungkin pernah kita saksikan atau bahkan rasakan di kehidupan kita sendiri. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap luka, ada harapan yang menanti untuk ditemukan. Di sebuah desa kecil di Wonogiri, Jawa Tengah, mentari pagi baru saja mengintip di balik perbukitan hijau. Udara sejuk masih membelai dedaunan yang bergoyang pelan di halaman rumah sederhana berdinding anyaman bambu milik keluarga Pak Slameto. Rumah itu, dengan atap genting tua yang mulai berlumut, berdiri di tepi jalan desa yang ramai pada hari pasar. Di depan rumah, sebuah warung kecil dengan meja kayu usang dipenuhi tumpukan sayuran segar, kol plai, bayam, dan wortel yang masih berembun. Di sanalah Ibu Yantini, istri Pak Slameto, sibuk menata dagangannya sambil sesekali menyapa tetangga yang lewat. Pagi ini, seperti biasa, Ibu Yantini mengenakan kebaya sederhana berwarna biru pudar, rambutnya disanggul rapi dengan tusuk konde plastik yang sudah sedikit retak. Wajahnya, meski mulai dikerut garis waktu, masih memancarkan kelembutan seorang ibu yang penuh kasih. Tangan lincahnya memilah daun bayam yang layu, sambil matanya sesekali melirik ke dalam rumah, memastikan anak bungsunya, Deviani, sudah bangun untuk bersiap ke sekolah. Deviani, gadis berusia 14 tahun yang masih duduk di bangku SMP, sedang duduk di meja kecil di sudut ruangan, menunduk serius membaca buku pelajaran matematika. Rambut panjangnya dikuncir kuda, dan seragam putih birunya tampak sedikit kusut namun bersih. Di sudut lain rumah, Agus Prasojo, anak sulung keluarga yang baru lulus SMA beberapa bulan lalu, sedang mengangkut karung beras dari gudang kecil di belakang rumah. Tubuhnya yang kurus namun kekar bergerak gesit, mengangkut karung demi karung ke truk tua milik ayahnya yang terparkir di samping rumah. Keringat mulai membasahi keningnya, tapi Agus tak mengeluh.
Ia tahu tugas ini adalah bagian dari rutinitas keluarga untuk membantu ayahnya, Pak Slameto, yang berprofesi sebagai pedagang produk pertanian. Truk tua berwarna hijau itu, dengan bodi penuh karat dan ban yang sudah botak, adalah tulang punggung keluarga mereka. Setiap beberapa hari sekali, Pak Slameto mengendarainya ke kabupaten tetangga untuk kulakan sayuran dan hasil bumi lainnya, lalu menjualnya kembali di pasar Wonogiri atau ke pedagang lain. Pagi itu, Pak Slameto baru saja keluar dari kamar. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak yang sedikit longgar dan celana kain hitam yang sudah pudar warnanya. Topi caping tua yang selalu ia pakai saat ke pasar sudah berada di tangannya. Wajahnya, yang dulu tampan di masa muda, kini tampak lelah dengan garis-garis kekhawatiran di dahi. Namun, ia masih menyapa keluarganya dengan senyum tipis, mencoba menyembunyikan beban yang mulai mengendap di hatinya. "Bu, aku berangkat ke Karanganyar dulu, ya," katanya sambil mengambil termos kopi dari meja makan. Ibu Yantini hanya mengangguk, tanpa banyak bicara, seperti biasa. Ia sudah terbiasa dengan kepergian suaminya yang kadang memakan waktu hingga malam. "Agus, tolong bantu ibumu jaga warung kalau aku belum pulang sore nanti," pesan Pak Slameto sambil menepuk pundak anak sulungnya. Agus mengangguk patuh, meski di dalam hatinya ia mulai merasa jenuh dengan rutinitas ini. Ia baru lulus SMA, tapi belum tahu akan melangkah kemana. Kuliah tampak seperti mimpi yang terlalu jauh, mengingat keuangan keluarga yang pas-pasan. Untuk saat ini, ia hanya bisa membantu ayah dan ibunya menunggu waktu yang mungkin akan membawa perubahan. Setelah mengucapkan salam, Pak Slameto menyalakan truk tuanya yang mengeluarkan suara berderit keras. Asap knalpot hitam membumbung saat truk itu perlahan meninggalkan halaman rumah, menuju jalan berdebu yang menghubungkan desa mereka dengan kota. Ibu Yantini menatap kepergian suaminya dari balik warung dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa sayang yang masih tersisa, tapi juga sedikit keresahan yang tak bisa ia jelaskan. Akhir-akhir ini, Pak Slameto sering pulang larut, dengan alasan pasar tutup lebih malam atau ada urusan dengan pedagang lain. Ibu Yantini mencoba mengusir pikiran buruk, mengingatkan dirinya bahwa suaminya adalah lelaki pekerja keras yang selalu berjuang untuk keluarga. Di dalam rumah, Deviani menutup bukunya dan berlari kecil menuju pintu. "Bu, aku berangkat sekolah dulu," serunya sambil mengambil tas kain usang dari gantungan di dinding. Ibu Yantini tersenyum dan mengangguk, menyerahkan selembar uang Rp5.000 untuk jajan. "Hati-hati di jalan, jangan lupa salat zuhur di sekolah," pesannya. Deviani mengangguk ceria, lalu berjalan kaki menuju sekolah yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah. Langkahnya ringan, penuh semangat anak muda yang masih punya mimpi besar, meski ia tahu keluarganya tak selalu mampu mewujudkan semuanya. Sementara itu, di jalan menuju Karanganyar, Pak Slameto mengemudikan truknya dengan pikiran melayang. Perjalanan ini bukan sekadar untuk kulakan, tapi juga membawa ia pada sebuah pertemuan yang selama ini ia rahasiakan. Di pasar Karanganyar, ada seorang wanita bernama Noni yang mulai mengisi hari-harinya. Noni, wanita berusia sekitar 40 tahun yang belum menikah, memiliki pesona yang berbeda. Ia bukan pedagang biasa. Ia membantu mengelola kios besar milik keluarganya di pasar, dengan sikap ramah namun tegas yang membuat banyak pedagang menghormatinya. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tak sengaja, saat Pak Slameto membeli beberapa karung kentang dari kios Noni. Dari obrolan ringan tentang harga pasar, mereka mulai sering berbincang, hingga akhirnya pertemuan mereka menjadi lebih dari sekadar urusan dagang. Noni, dengan wajah yang masih menarik meski usianya tak lagi muda, memiliki cara bicara yang membuat Pak Slameto merasa dihargai. Di tengah kehidupan rumah tangga yang mulai monoton dan tekanan ekonomi yang tak pernah reda, Noni bagai oase bagi Pak Slameto. Ia tak pernah berniat mengkhianati keluarganya, tapi setiap kali bertemu Noni, ia merasa seperti lelaki muda yang penuh gairah kembali. Noni sendiri, meski awalnya hanya menganggap Pak Slameto sebagai rekan dagang, mulai merasakan ikatan yang lebih dalam. Ia tahu status Pak Slameto sebagai suami dan ayah, tapi kesepian yang selama ini ia rasakan membuatnya tak bisa menolak kehadiran lelaki itu. Hari itu, setelah tiba di pasar Karanganyar,
Pak Slameto langsung menuju kios Noni. Wanita itu menyambutnya dengan senyum hangat, mengenakan daster sederhana namun rapi, dengan rambut disanggul tinggi. Mereka berbincang di sudut kios, tertawa pelan sambil menyeruput kopi dari gelas plastik. Di antara tumpukan karung sayuran dan bau tanah yang khas pasar, hubungan mereka semakin erat, meski penuh rahasia. Pak Slameto membeli beberapa karung kol dan tomat, tapi ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengobrol dengan Noni daripada mengecek barang. Saat matahari mulai tinggi, ia akhirnya pamit dengan janji akan kembali dalam beberapa hari. Di Wonogiri, hari berjalan seperti biasa. Ibu Yantini melayani pembeli dengan sabar, meski dagangannya tak selalu laku. Agus membantu membongkar muatan kecil yang tiba dari tetangga, sambil sesekali melamun memikirkan masa depannya. Deviani pulang dari sekolah dengan wajah ceria, menceritakan pelajaran hari itu kepada ibunya. Malam tiba, tapi Pak Slameto belum pulang. Ibu Yantini menyiapkan makan malam sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal. Mereka makan dalam suasana hening, hanya sesekali diselingi obrolan ringan. Di hati Ibu Yantini, ada keresahan kecil yang mulai tumbuh, tapi ia memilih diam, berharap semua hanya perasaannya saja. Malam itu, saat keluarga tertidur, Pak Slameto akhirnya pulang. Truknya berderit pelan di halaman, dan ia masuk rumah dengan langkah hati-hati agar tak membangunkan siapapun. Di kamar, ia menatap Ibu Yantini yang sudah tertidur, dengan perasaan campur aduk. Ia tahu ada rahasia yang ia sembunyikan, tapi ia belum siap menghadapi konsekuensinya. Di luar, bulan purnama menyinari desa Wonogiri, seolah menjadi saksi bisu dari sebuah rahasia yang sebentar lagi akan mengubah hidup keluarga ini selamanya. Mentari Wonogiri masih setia menyapa pagi dengan cahaya lembutnya, namun di rumah keluarga Pak Slameto, suasana mulai terasa berbeda. Beberapa bulan telah berlalu sejak rutinitas pagi yang tanpa harmonis itu, dan kini ada ketegangan halus yang merayap di antara dinding-dinding bambu rumah sederhana mereka. Ibu Yantini, seperti biasa, berdiri di warung kecilnya, menata tumpukan kol dan wortel dengan gerakan mekanis. Wajahnya masih memancarkan kelembutan, tapi matanya kini sering melamun, menatap jalan desa yang berdebu seolah mencari jawaban atas kegelisahan yang mulai menggerogoti hatinya. Pak Slameto, suaminya, semakin jarang berada di rumah. Kepergiannya ke kabupaten lain untuk kulakan barang dagangan kini terasa lebih lama dari biasanya. Ia sering pulang larut malam, dengan alasan pasar tutup lebih lambat atau ada urusan dengan pedagang di karangannya. Ibu Yantini, meski berusaha mempercayai suaminya, mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tak biasa. Telepon genggam Pak Slameto, yang dulu hanya digunakan untuk menghubungi pembeli, kini sering berdering di malam hari. Ia selalu buru-buru mengangkatnya dengan nada berbisik, berjalan ke halaman belakang agar tak terdengar oleh keluarga. Ibu Yantini pernah ingin bertanya, tapi setiap kali melihat wajah lelah suaminya, ia mengurungkan niat, memilih menelan kecurigaannya demi menjaga keharmonisan keluarga. Agus Prasojo, anak sulung yang kini menghabiskan hari-harinya membantu ibunya di warung atau mengangkut barang untuk ayahnya, juga mulai merasakan perubahan. Pemuda berusia 18 tahun itu, dengan tubuh kurus namun penuh tenaga, memiliki kepekaan yang tajam terhadap suasana rumah. Ia sering melihat ayahnya pulang dengan wajah cemas, atau terkadang malah terlalu ceria, seolah menyembunyikan sesuatu. Agus tak banyak bicara, tapi hatinya gelisah. Ia ingin membantu keluarga, tapi tanpa pendidikan tinggi atau pekerjaan tetap, ia merasa terjebak dalam rutinitas yang tak menjanjikan. Di sela-sela mengangkut karung beras ke truk tua ayahnya, ia sering melamun, membayangkan bagaimana ia bisa mengubah nasib keluarganya. Deviani, adik Agus yang masih duduk di bangku SMP, tampaknya adalah satu-satunya yang belum tersentuh oleh ketegangan ini. Gadis kecil dengan kuncir kuda itu masih ceria, berlari ke sekolah setiap pagi dengan tas kain usang di punggungnya. Ia sering bercerita tentang mimpinya menjadi guru, atau tentang pelajaran baru yang ia pelajari di sekolah. Namun, bahkan Deviani mulai menyadari bahwa ibunya kini lebih sering diam, dan ayahnya jarang ada di rumah untuk mendengar ceritanya. Suatu sore, saat membantu ibunya memilah daun bayam di warung,
Ia melihat ibunya menatap kosong ke arah jalan, dan untuk pertama kalinya, Deviani merasa ada sesuatu yang tak beres. Hari itu, seperti biasa, Pak Slameto berangkat pagi-pagi menuju karangannya. Truk tuanya mengeluarkan asap knalpot hitam saat meninggalkan halaman rumah, meninggalkan debu yang berterbangan di udara. Ibu Yantini hanya melambaikan tangan dari balik warung, tanpa senyum seperti dulu. Di dalam hatinya, ia berdoa agar suaminya kembali dengan selamat, tapi juga dengan hati yang jujur. Di karangannya, Pak Slameto langsung menuju kios Noni, wanita yang kini menjadi bagian rahasia dalam hidupnya. Noni, dengan daster sederhana dan sanggul tinggi, menyambutnya dengan senyum hangat yang selalu membuat Pak Slameto lupa sejenak pada beban hidupnya. Mereka duduk di sudut kios, di antara tumpukan karung kentang dan bawang, berbincang tentang hal-hal kecil yang entah bagaimana terasa begitu berarti. Namun, hari itu Noni tampak berbeda. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat menyerahkan secangkir kopi kepada Pak Slameto. Ada ketegangan di matanya, seolah ia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Pak Slameto, yang mulai peka terhadap perubahan sikap Noni, mencoba bertanya, tapi wanita itu hanya menggeleng, meminta waktu untuk berbicara nanti. Pertemuan mereka berakhir lebih cepat dari biasanya, dan Pak Slameto pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Di perjalanan, ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa hubungannya dengan Noni hanyalah pelarian sementara, dan ia masih bisa kembali ke keluarganya tanpa merusak apapun. Sore itu, Wonogiri diselimuti awan mendung yang tebal. Ibu Yantini sedang menutup warungnya lebih awal, karena dagangannya tak banyak laku hari itu. Agus membantu memasukkan sisa sayuran ke dalam keranjang bambu, sementara Deviani duduk di teras, mengerjakan PR dengan cahaya lampu minyak yang redup. Suasana rumah terasa hening, hanya dipecah oleh suara ayam yang berkokok di halaman belakang. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti di depan rumah, dan seorang wanita turun dengan langkah ragu. Ia mengenakan daster sederhana, dengan selendang menutupi kepalanya, tapi wajahnya tak asing bagi Ibu Yantini. Itu Noni, wanita yang pernah beberapa kali disebut Pak Slameto sebagai rekan dagang di karangannya. Ibu Yantini menatap Noni dengan kening berkerut, mencoba memahami kedatangannya. Noni berdiri di depan warung, tangannya memegang ujung selendang dengan gugup. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, dan ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Agus, yang baru saja selesai membawa keranjang ke dalam, menghentikan langkahnya, merasakan suasana yang tiba-tiba berubah. Deviani, yang masih di teras, mengintip dari balik bukunya, bingung dengan kehadiran wanita asing itu. Noni akhirnya memberanikan diri melangkah masuk ke halaman, dan dengan suara gemetar, ia meminta izin untuk berbicara dengan Ibu Yantini di dalam rumah. Ruang tamu kecil keluarga Slameto, dengan tikar pandan usang dan kursi kayu sederhana, menjadi saksi momen yang akan mengubah segalanya. Noni duduk di ujung kursi, kepalanya tertunduk, sementara Ibu Yantini berdiri di dekat pintu, tangannya mencengkeram ujung kebayanya. Agus dan Deviani diminta menunggu di luar, tapi mereka tetap berdiri di dekat pintu, mencoba mendengar apa yang terjadi. Dengan air mata yang mulai mengalir, Noni akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini tersimpan. Ia hamil 2 bulan, dan Pak Slameto adalah ayah dari anak yang dikandungnya. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong, menghancurkan dinding rapuh kepercayaan yang selama ini dibangun Ibu Yantini. Ibu Yantini menatap Noni dengan mata berkaca-kaca, tubuhnya gemetar menahan campuran kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit yang tak terucapkan. Wajahnya, yang biasanya penuh kelembutan, kini dipenuhi luka yang mendalam. Ia ingin berteriak, meminta Noni pergi, tapi kakinya terasa lelet, seolah tak mampu bergerak. Noni, dengan suara parau, memohon pertanggungjawaban, bukan untuk dirinya, tapi untuk anak yang belum lahir. Ia tak ingin anaknya dicap sebagai anak tanpa ayah, dan ia bersedia menerima apapun keputusan Ibu Yantini. Di luar, Agus mendengar semuanya, tinjunya mengepal erat, sementara Deviani menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Malam itu, rumah keluarga Slameto diselimuti keheningan yang mencekam. Pak Slameto belum pulang,
dan Ibu Yantini duduk di kamar, menatap dinding kosong dengan air mata yang tak henti mengalir. Agus dan Deviani hanya bisa memandang ibunya dari kejauhan, tak tahu bagaimana menghibur atau apa yang harus dilakukan. Di luar, hujan mulai turun, membasahi desa Wonogiri, seolah mencerminkan duka yang kini menyelimuti keluarga ini. Rahasia telah terungkap, dan badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Hujan yang mengguyur Wonogiri malam itu seolah tak ingin berhenti, mencerminkan duka yang kini menyelimuti keluarga Pak Slameto. Di dalam rumah berdinding bambu, suasana mencekam masih terasa meski Noni telah pergi meninggalkan rahasia yang menghancurkan. Ibu Yantini duduk di sudut kamar, menatap dinding kosong dengan mata sembab. Kebayanya yang biru pudar kini kusut, dan sanggulnya sedikit berantakan, seolah mencerminkan kekacauan batinnya. Di ruang tamu, Agus Prasojo berdiri dengan tinju mengepal, wajahnya memerah menahan amarah yang tak tahu harus dilampiaskan kemana. Deviani, yang masih shock, meringkuk di tikar pandan, memeluk lututnya sambil sesekali menoleh ke arah ibunya, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Pak Slameto belum pulang malam itu. Truk tuanya masih di Karanganyar, dan teleponnya tak aktif, membuat Ibu Yantini semakin tenggelam dalam pikiran buruk. Ia tak bisa memahami bagaimana suaminya, yang selama ini ia percaya sebagai tulang punggung keluarga, bisa mengkhianatinya begitu dalam. Noni, wanita yang dulu hanya dikenal sebagai rekan dagang, kini menjadi bayang-bayang yang menghantui. Ibu Yantini teringat wajah pucat Noni saat mengaku hamil, dan kata-katanya tentang anak yang tak ingin dicap tanpa ayah. Meski hatinya penuh luka, ada secercah rasa iba yang muncul, tapi segera ditenggelamkan oleh kemarahan dan rasa malu. Pagi datang dengan langit yang masih kelabu. Ibu Yantini tak membuka warungnya hari itu, sesuatu yang jarang terjadi. Ia hanya duduk di teras, memegang secangkir teh yang sudah dingin, menatap jalan desa yang mulai ramai. Agus, yang biasanya membantu mengangkut karung beras, memilih duduk di gudang belakang, menendang-nendang kerikil dengan wajah murung. Ia ingin menghadapi ayahnya, menanyakan kebenaran, tapi juga takut jawaban itu akan semakin menghancurkan ibunya. Deviani, dengan seragam SMP yang belum diganti sejak kemarin, berusaha berbicara dengan ibunya, tapi hanya mendapat anggukan lemah. Keluarga ini, yang dulu hangat meski sederhana, kini terasa seperti pecahan kaca yang tak bisa disatukan lagi. Sore itu, truk tua Pak Slameto akhirnya terdengar di halaman. Suara mesin berderit itu memecah keheningan, dan Ibu Yantini menegakkan tubuhnya, bersiap menghadapi suaminya. Pak Slameto melangkah masuk dengan wajah lelah, topi capingnya di tangan, tapi ia langsung terdiam saat melihat mata sembab istrinya. Agus berdiri di pintu, menatap ayahnya dengan pandangan penuh tuduhan, sementara Deviani bersembunyi di kamar, tak sanggup melihat konfrontasi yang akan terjadi. Ruang tamu kecil itu kembali menjadi saksi ketegangan, tapi kali ini lebih berat, seperti badai yang siap meletus. Ibu Yantini, dengan suara gemetar, meminta penjelasan. Pak Slameto, yang awalnya mencoba menghindar, akhirnya tak bisa berkelit. Dengan kepala tertunduk, ia mengakui hubungannya dengan Noni dan kehamilannya. Ia bersumpah bahwa itu semua terjadi tanpa rencana, bahwa ia terjebak dalam kesepian dan tekanan hidup. Kata-katanya terdengar hampa di telinga Ibu Yantini, yang hanya bisa menatap suaminya dengan air mata mengalir. Agus, yang mendengar dari ambang pintu, hampir melangkah maju untuk memukul ayahnya, tapi ia menahan diri, tahu itu tak akan menyelesaikan apapun. Malam itu, rumah dipenuhi isak tangis Ibu Yantini, sementara Pak Slameto duduk di teras, merokok dengan tatapan kosong. Hari-hari berikutnya, konflik semakin memanas. Ibu Yantini menolak keras ide poligami atau perceraian. Baginya, keluarga ini adalah segalanya, dan ia tak bisa membayangkan hidup tanpa suami atau membiarkan anak-anaknya kehilangan ayah. Tetangga mulai berbisik, karena kabar tentang Noni mulai menyebar di desa. Rasa malu membuat Ibu Yantini semakin menutup diri, hanya membuka warung seperlunya. Agus, yang tak tahan melihat ibunya menderita, mulai jarang bicara dengan ayahnya, sementara Deviani menjadi pendiam, tak lagi ceria seperti dulu. Suatu sore, Noni kembali datang,
Kali ini bersama Pak Slameto. Kehadiran mereka membuat Ibu Yantini membeku di tempatnya. Noni, dengan perut yang masih rata tapi wajah penuh ketegangan, memohon maaf dan menjelaskan niatnya. Ia tak ingin merusak keluarga Slameto, tapi ia juga tak bisa membiarkan anaknya lahir tanpa ayah. Pak Slameto, dengan suara parau, meminta izin untuk menikahi Noni, dengan janji bahwa pernikahan itu hanya sementara demi nama baik anak yang belum lahir. Ia berjanji akan menceraikan Noni setelah anak itu lahir dan kembali sepenuhnya kepada keluarganya. Kata-kata itu terdengar seperti harapan, tapi juga seperti pengkhianatan yang lebih dalam. Ibu Yantini menatap suaminya dengan mata penuh luka. Ia ingin menolak, ingin mengusir Noni dan melupakan semuanya, tapi tekanan sosial dan rasa kasihan pada anak yang tak berdosa membuat hatinya terbelah. Malam itu, setelah Noni pulang, Ibu Yantini duduk di kamar, memegang foto pernikahannya dengan Pak Slameto 20 tahun lalu. Wajah mereka di foto itu penuh senyum, penuh harapan, tapi kini semua terasa seperti kenangan yang jauh. Agus, yang mengintip dari pintu, melihat ibunya menangis, dan hatinya semakin teriris. Deviani, yang tak bisa tidur, memeluk bantalnya, berdoa agar keluarganya kembali seperti dulu. Beberapa hari kemudian, Pak Slameto dan Noni kembali memohon. Mereka membawa seorang tokoh masyarakat yang dikenal bijak, yang mencoba menengahi. Tokoh itu berbicara tentang pentingnya menjaga nama baik, tentang tanggung jawab seorang lelaki terhadap anaknya, meski dalam keadaan sulit. Ibu Yantini mendengarkan dalam diam, tapi setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk. Ia tahu desa ini tak akan memaafkan jika anak Noni lahir tanpa ayah, dan itu juga akan mencoreng nama keluarganya. Namun, membiarkan suaminya menikah lagi terasa seperti menyerahkan hatinya untuk dihancurkan. Malam yang menentukan akhirnya tiba. Dalam cahaya lampu minyak yang redup, Ibu Yantini duduk di hadapan Pak Slameto. Suaminya berlutut, memohon dengan air mata, mengulang janji bahwa pernikahan dengan Noni hanya sementara. Ia bersumpah akan kembali, akan memperbaiki semuanya, dan tak akan meninggalkan keluarganya. Ibu Yantini, dengan hati hancur, akhirnya mengangguk lemah. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani surat izin pernikahan kedua, seolah menandatangani nasibnya sendiri. Agus, yang menyaksikan dari sudut ruangan, merasa dunia runtuh. Ia ingin berteriak, tapi hanya bisa menunduk, menahan amarah yang membakar dadanya. Deviani, yang bersembunyi di kamar, menangis pelan, tak mengerti mengapa ibunya harus berkorban begitu banyak. Keesokan harinya, Pak Slameto pergi ke Karanganyar untuk mengurus pernikahan dengan Noni, meninggalkan rumah yang kini dipenuhi kesunyian. Ibu Yantini kembali ke warungnya, menata sayuran dengan gerakan lelet, wajahnya menyembunyikan luka di balik senyum tipis yang dipaksakan. Tetangga yang lewat memandangnya dengan iba, tapi tak ada yang berani bertanya. Agus, dengan hati penuh kemarahan, memilih menghabiskan waktu di gudang, memukul-mukul karung beras untuk melampiaskan perasaannya. Deviani berangkat ke sekolah dengan langkah gontai, matanya masih merah, membawa beban yang terlalu berat untuk seorang gadis seusianya. Rumah kecil itu, yang dulu dipenuhi tawa sederhana, kini terasa seperti penjara emosi, menanti hari-hari yang lebih kelam. Di langit Wonogiri, matahari bersinar cerah, tapi bagi keluarga ini, kegelapan baru saja menyelimuti hidup mereka, dan luka yang ditorehkan malam itu akan meninggalkan bekas selamanya. Langit Wonogiri kembali cerah, namun di rumah keluarga Pak Slameto, kegelapan batin tak kunjung sirna. Beberapa minggu telah berlalu sejak Ibu Yantini menandatangani surat izin pernikahan kedua suaminya dengan Noni, sebuah keputusan yang meninggalkan luka mendalam di hatinya. Rumah berdinding bambu itu kini terasa lebih sunyi, seolah kehangatan yang dulu ada telah terkikis habis. Ibu Yantini, dengan kebaya biru pudar yang semakin lusuh, masih setia membuka warung kecilnya setiap pagi. Tangan lincahnya menata sayuran, tapi matanya sering kosong, menatap jalan desa tanpa benar-benar melihat. Tetangga yang lewat menyapa dengan senyum iba, namun bisik-bisik tentang pernikahan baru Pak Slameto membuat Ibu Yantini semakin menutup diri. Pak Slameto, setelah resmi menikahi Noni, mulai jarang pulang. Ia kini menetap di kecamatan lain,
di sebuah rumah sederhana yang disewa bersama istri barunya. Truk tuanya, yang dulu menjadi tulang punggung keluarga, kini lebih sering terparkir di halaman rumah Noni, hanya sesekali kembali ke Wonogiri untuk mengambil barang dagangan. Janjinya untuk menceraikan Noni setelah anak mereka lahir terasa semakin hampa. Ia masih mengirimkan sedikit uang untuk Ibu Yantini, tapi jumlahnya tak cukup untuk menghidupi keluarga. Ibu Yantini, yang dulu bangga sebagai istri pedagang tangguh, kini harus berjuang sendiri dengan warung sayurannya yang sepi pembeli. Setiap malam, ia menghitung recehan di meja dapur, berusaha memastikan ada cukup uang untuk makan esok hari. Agus Prasojo, anak sulung yang baru lulus SMA, merasakan beban yang semakin berat. Pemuda kurus dengan mata penuh tekad itu kini menjadi tumpuan ibunya, meski ia sendiri tak tahu jalan kemana. Setiap pagi, ia membantu mengangkut sisa sayuran ke warung, tapi hatinya dipenuhi amarah terhadap ayahnya. Ia tak lagi memanggil Pak Slameto, Bapak, dengan hangat, hanya menyebutnya dengan nada datar saat terpaksa berbicara. Melihat ibunya bekerja keras dengan wajah penuh kepedihan membuat Agus merasa tak berdaya. Ia ingin mengubah nasib keluarga, tapi tanpa pendidikan tinggi atau pekerjaan tetap, mimpinya terasa jauh. Di gudang belakang, ia sering duduk termenung, menendang kerikil sambil memikirkan jalan keluar. Deviani, adik Agus yang kini duduk di kelas terakhir SMP, mulai kehilangan keceriaannya. Gadis kecil yang dulu berlari ke sekolah dengan tawa kini berjalan gontai, tas kain usang di punggungnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia ingin melanjutkan ke SMA, tapi keterbatasan biaya membuat mimpinya terancam. Setiap kali ia melihat ibunya menghitung recehan dengan wajah cemas, Deviani merasa bersalah karena masih membutuhkan biaya sekolah. Ia berusaha membantu di warung setelah pulang sekolah, memilah daun bayam atau mencuci piring, tapi hatinya penuh ketakutan akan masa depan. Di kamar kecilnya, ia sering menatap buku pelajarannya dengan mata berkaca-kaca, berdoa agar ada keajaiban yang menyelamatkan keluarganya. Warung Ibu Yantini kini hanya menghasilkan sedikit keuntungan. Sayuran yang tak terjual sering layu, dan pembeli semakin berkurang karena pasar desa mulai dikuasai pedagang baru dengan harga lebih murah. Ibu Yantini terpaksa menjual sebagian perabot rumah, seperti kursi kayu tua yang dulu menjadi tempat keluarga berkumpul, untuk membayar tagihan listrik dan membeli buku sekolah Deviani. Setiap malam, ia duduk di dapur, menatap foto keluarga lama yang kini berdebu di dinding. Dalam foto itu, ia dan Pak Slameto tersenyum bersama Agus dan Deviani yang masih balita. Kenangan itu terasa seperti mimpi yang tak akan kembali, dan air matanya sering jatuh tanpa suara, disaksikan hanya oleh lampu minyak yang redup. Suatu sore, kabar dari tetangga sampai ke telinga Ibu Yantini. Pak Slameto terlihat di pasar Karanganyar, menggandeng Noni yang perutnya mulai membuncit, dengan wajah penuh kebahagiaan. Berita itu bagaikan pisau yang kembali menusuk hati Ibu Yantini. Ia berusaha menahan tangis di depan anak-anaknya, tapi Agus, yang kebetulan mendengar bisik-bisik tetangga, merasa darahnya mendidih. Ia ingin pergi ke Karanganyar, menghadapi ayahnya, tapi ia tahu itu tak akan mengubah apapun. Malam itu, Agus duduk di teras, menatap langit berbintang dengan hati penuh dendam dan kebingungan. Ia mulai berpikir bahwa ia harus bertindak, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ibu dan adiknya yang semakin terpuruk. Di sebuah warung kopi di pinggir desa, Agus bertemu dengan teman lamanya, Budi, yang baru pulang dari Malaysia. Budi, dengan pakaian yang lebih rapi dan cerita tentang gaji besar sebagai pekerja konstruksi, membuat Agus terpana. Budi menceritakan peluang kerja di Malaysia melalui agen resmi, dengan gaji dalam ringgit yang bisa mengubah hidup keluarga. Agus mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya berdebar antara harapan dan ketakutan. Ia tahu ibunya tak akan mengizinkan, tapi melihat Deviani yang terancam putus sekolah dan ibunya yang semakin kurus karena bekerja keras, Agus merasa tak punya pilihan lain. Di bawah lampu neon warung kopi yang berkedip, ia mulai merencanakan langkah berani, meski penuh risiko. Malam itu, Agus pulang dengan pikiran penuh. Ia melihat ibunya sedang menjahit seragam Deviani yang robek, dengan cahaya lampu minyak yang membuat wajahnya tampak lebih tua dari usianya.
Deviani tertidur di tikar, buku pelajarannya masih terbuka di sampingnya. Agus berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan hati teriris. Ia tahu keputusan yang akan diambilnya mungkin akan menyakiti ibunya, tapi ia juga yakin itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga. Di kamar kecilnya, ia menulis surat pendek, berbohong bahwa ia akan bekerja di Jakarta, padahal rencananya adalah berangkat ke Malaysia. Surat itu ia simpan di bawah bantal, menunggu waktu yang tepat untuk pergi. Hari-hari berikutnya, Ibu Yantini terus berjuang dengan warungnya, meski tubuhnya semakin lelah. Ia berusaha menyembunyikan kepedihannya dari anak-anaknya, tapi Agus dan Deviani bisa melihatnya dari mata ibunya yang tak lagi berbinar. Agus mulai menghubungi agen yang direkomendasikan Budi, mengurus dokumen dengan diam-diam. Ia menjual jam tangan pemberian ayahnya dulu untuk membayar biaya awal, sebuah keputusan yang membuat hatinya perih tapi tak ada pilihan lain. Deviani, yang mulai curiga dengan sikap kakaknya yang sering keluar malam, mencoba bertanya, tapi Agus hanya tersenyum dan mengelak. Sore itu, saat matahari tenggelam di balik perbukitan Wonogiri, Ibu Yantini menutup warungnya lebih awal. Ia duduk di teras, menatap jalan desa yang sepi, dengan hati penuh doa agar keluarganya bisa bertahan. Agus, yang baru pulang dari bertemu agen, berdiri di halaman, menatap ibunya dari kejauhan. Ia tahu keberangkatannya ke Malaysia akan segera tiba, dan kebohongan yang ia rencanakan akan meninggalkan luka baru. Di langit, awan mulai menggumpal, seolah meramalkan badai yang akan datang. Rumah kecil itu, yang kini dipenuhi kesunyian, bersiap menghadapi perubahan besar, sementara luka lama masih berdarah di hati setiap penghuninya. Langit Wonogiri mulai memerah saat fajar menyapa, namun di rumah keluarga Pak Slameto, suasana tetap kelabu. Agus Prasojo, dengan tas kain usang di pundaknya, berdiri di halaman rumah yang masih gelap, menatap pintu rumah berdinding bambu untuk terakhir kalinya sebelum keberangkatannya. Di dalam hatinya, ada campuran tekad dan rasa bersalah yang membelit. Ia telah memutuskan untuk berangkat ke Malaysia, sebuah langkah nekat yang ia rahasiakan dari ibunya, Ibu Yantini, dan adiknya, Deviani. Surat yang ia tulis berisi kebohongan bahwa ia akan bekerja di Jakarta, kini terselip di bawah bantalnya, menunggu saat ibunya menemukannya. Agus tahu keputusannya akan menyakiti hati ibunya, tapi melihat perekonomian keluarga yang semakin terpuruk dan mimpi Deviani untuk melanjutkan sekolah yang terancam, ia merasa tak punya pilihan lain. Malam sebelumnya, Agus telah menyelesaikan semua urusan dengan agen resmi yang dihubungkan oleh temannya, Budi. Ia menyerahkan dokumen-dokumennya, termasuk paspor yang ia urus dengan biaya dari menjual jam tangan pemberian ayahnya. Setiap langkah menuju keberangkatan terasa berat, tapi bayangan ibunya yang semakin kurus dan wajah cemas Deviani mendorongnya untuk terus maju. Di bawah lampu neon warung kopi tempat ia bertemu Budi, ia mempelajari kontrak kerja sebagai pemasang pipa ledeng air di Malaysia, sebuah pekerjaan yang asing baginya tapi menjanjikan gaji dalam ringgit yang bisa mengubah nasib keluarganya. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani kontrak itu, mengetahui bahwa ia akan meninggalkan Wonogiri tanpa pamit. Pagi itu, saat ayam jantan berkokok, Agus melangkah pelan meninggalkan halaman rumah. Ia menoleh sekali lagi, melihat warung kecil ibunya yang masih tertutup, dan membayangkan ibunya yang mungkin masih tertidur setelah seharian bekerja keras. Ia ingin memeluk ibunya, ingin meminta maaf, tapi ia tahu itu hanya akan membuatnya ragu. Dengan langkah berat, ia menuju terminal kecil di desa tetangga, tempat bus menuju kota besar menunggu. Di dalam bus yang penuh sesak, Agus duduk di dekat jendela, menatap sawah dan perbukitan Wonogiri yang perlahan menghilang dari pandangan. Di dalam tasnya, ia membawa foto kecil keluarganya, satu-satunya kenangan yang ia bawa ke negeri asing. Di Malaysia, Agus tiba setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Ia disambut oleh panas yang menyengat dan hiruk-pikuk kota yang asing baginya. Bersama pekerja migran lain, ia dibawa ke sebuah asrama sederhana di pinggiran kota, tempat para pekerja tinggal sebelum memulai pekerjaan. Kamar kecil dengan kasur bertingkat dan dinding cat yang mengelupas menjadi rumah barunya.
Hari-hari pertamanya di Malaysia dipenuhi pelatihan singkat tentang pemasangan pipa ledeng air, sebuah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan tenaga. Agus, yang terbiasa mengangkut karung beras, belajar dengan cepat, meski tangannya sering lecet dan tubuhnya pegal setelah seharian bekerja di bawah terik matahari. Setiap malam, di asrama yang bising dengan suara pekerja lain, Agus duduk di sudut kasurnya, menatap foto keluarganya. Wajah ibunya yang lelah, senyum Deviani yang polos, dan bahkan kenangan ayahnya, Pak Slameto, yang kini terasa seperti orang asing, menghantui pikirannya. Ia menulis surat pendek untuk ibunya, berbohong bahwa ia baik-baik saja di Jakarta, bekerja sebagai buruh bangunan. Surat itu ia kirimkan melalui Budi, yang berjanji akan mengantarkannya ke Wonogiri. Namun, rasa bersalah karena berbohong membuat Agus sulit tidur. Ia hanya bisa berdoa, berharap ibunya tak akan terluka saat mengetahui kebenaran. Sementara itu, di Wonogiri, Ibu Yantini menemukan surat Agus di bawah bantalnya beberapa hari setelah keberangkatannya. Dengan tangan gemetar, ia membaca tulisan sederhana anak sulungnya yang mengaku pergi ke Jakarta untuk bekerja. Air matanya jatuh, campuran bangga dan sedih. Ia tak tahu bahwa Agus berada ribuan kilometer jauhnya di negeri asing, berjuang untuk keluarga. Warungnya tetap buka, tapi pembeli semakin sedikit, dan ia mulai kesulitan membayar biaya sekolah Deviani. Tetangga, yang kini lebih sering berbisik tentang keluarga Slameto, tak banyak membantu, hanya sesekali memberikan sayuran sisa atau pinjaman kecil. Ibu Yantini, dengan kebaya yang semakin usang, berusaha tetap tegar, tapi di malam hari, ia sering menangis diam-diam di dapur, memohon kekuatan untuk menghadapi hari esok. Deviani, yang kini semakin pendiam, mulai merasakan kekosongan tanpa kakaknya. Ia sering duduk di teras, menunggu kabar dari Agus, tapi hanya mendapat surat pendek yang tak banyak bercerita. Sekolahnya terasa semakin berat, bukan karena pelajaran, tapi karena beban emosi yang ia bawa. Ia tahu ibunya berjuang sendirian, dan ketiadaan ayahnya membuatnya semakin merindukan kehangatan keluarga yang dulu. Di kelas, ia sering melamun, menatap buku pelajarannya tanpa benar-benar membaca, memikirkan bagaimana ia bisa membantu ibunya. Suatu hari, sebuah kiriman tiba di rumah kecil keluarga Slameto. Sebuah amplop tebal, berisi uang dalam mata uang asing, ringgit Malaysia. Ibu Yantini, yang awalnya bingung, membaca catatan kecil di dalamnya, yang ternyata dari Agus. Catatan itu singkat, hanya menyebutkan bahwa ia mengirim uang untuk membantu keluarga, tapi tak menyebutkan bahwa ia berada di Malaysia. Ibu Yantini menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa Agus telah berbohong tentang keberadaannya. Ia berlari ke kamar, memegang foto keluarga, dan menangis terseduh-seduh. Ada kebanggaan yang muncul, tapi juga luka baru karena anaknya harus berkorban begitu jauh, dan ia tak bisa melindunginya. Di Malaysia, Agus terus bekerja keras. Pekerjaan pemasangan pipa ledeng air membutuhkan ketelitian, dan ia sering pulang ke asrama dengan pakaian basah keringat dan tangan penuh lecet. Gaji pertamanya, meski tak sebesar yang ia bayangkan, adalah kebanggaan baginya. Ia mengirim sebagian besar uang itu ke Wonogiri, hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan sehari-hari. Di malam-malam yang sunyi, ia sering duduk di balkon asrama, menatap langit malam yang penuh bintang, merindukan rumah. Ia tahu kebohongannya akan terbongkar suatu saat, tapi ia berharap ibunya akan memaafkannya ketika melihat Deviani bisa melanjutkan sekolah dan warung ibunya kembali ramai. Di Wonogiri, Ibu Yantini mulai menggunakan uang kiriman Agus untuk membayar tunggakan sekolah Deviani dan membeli stok baru untuk warung. Ia berusaha tersenyum di depan anak bungsunya, tapi hatinya penuh pertanyaan tentang Agus. Deviani, yang mulai memahami pengorbanan kakaknya, menulis surat balasan, meminta Agus pulang, tapi surat itu tak pernah sampai karena alamat yang diberikan Agus adalah alamat Budi di kota. Di kecamatan lain, Pak Slameto hidup bersama Noni, yang kini semakin terlihat hamil. Ia tak pernah menghubungi keluarganya, seolah telah melupakan janjinya. Rumah kecil di Wonogiri, yang kini hanya dihuni Ibu Yantini dan Deviani, terasa semakin kosong,
Tapi uang ringgit dari Agus menjadi secercah harapan di tengah kegelapan. Di luar, matahari Wonogiri terbenam, menyisakan langit jingga yang kontras dengan luka keluarga ini yang kini terpisah oleh jarak dan pengkhianatan. Langit Wonogiri kini sering cerah, seolah menawarkan harapan baru, namun di rumah kecil keluarga Pak Slameto, luka lama masih terasa. Uang ringgit dari Agus Prasojo, yang kini bekerja sebagai pemasang pipa ledeng air di Malaysia, menjadi penyelamat bagi Ibu Yantini dan Deviani. Amplop berisi mata uang asing itu tiba setiap bulan, diselipkan dengan catatan singkat yang penuh kebohongan bahwa Agus baik-baik saja di Jakarta. Ibu Yantini, meski tahu anak sulungnya berada di negeri jauh, berusaha menerima kebohongan itu demi menjaga hati Deviani yang masih terlalu muda untuk memahami pengorbanan kakaknya. Dengan tangan gemetar, ia menggunakan uang itu untuk membeli stok baru bagi warung kelontong kecil-kecilan yang kini ia kelola, menggantikan warung sayuran yang tak lagi ramai. Warung kelontong Ibu Yantini, meski sederhana, mulai menarik pembeli. Ia kini menjual beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya yang dibeli dengan modal dari kiriman Agus. Meja kayu usang di depan rumah kini dipenuhi tumpukan barang, dan Ibu Yantini, dengan kebaya yang sedikit lebih rapi, berusaha tersenyum pada pelanggan. Namun, di balik senyumnya, ada kepedihan yang tak pernah hilang. Setiap malam, ia duduk di dapur, menghitung pendapatan hari itu dengan lampu minyak yang redup. Foto keluarga lama di dinding, yang menampilkan dirinya, Pak Slameto, Agus, dan Deviani dalam kebahagiaan masa lalu, menjadi pengingat pahit akan pengkhianatan suaminya. Deviani, kini duduk di bangku SMA berkat kiriman Agus, mulai menunjukkan semangat baru. Gadis itu, yang dulu pendiam karena beban keluarga, kini kembali ceria, meski hanya sesekali. Ia berjalan ke sekolah dengan seragam yang lebih layak, membawa tas kain baru yang dibeli ibunya. Di kelas, ia fokus belajar, bertekad membalas pengorbanan kakaknya dengan prestasi. Namun, di hati kecilnya, ia merindukan Agus yang tak pernah pulang sejak keberangkatannya setahun lalu. Surat-surat yang ia tulis untuk kakaknya hanya mendapat balasan singkat, dan alamat yang diberikan Agus selalu melalui temannya, Budi, membuat Deviani curiga bahwa kakaknya menyembunyikan sesuatu. Di malam hari, ia sering duduk di teras, menatap bintang-bintang, berdoa agar Agus selamat dimanapun ia berada. Di Malaysia, Agus menjalani hari-harinya dengan penuh keringat dan perjuangan. Pekerjaan sebagai pemasang pipa ledeng air membutuhkan tenaga dan ketelitian, dan ia sering pulang ke asrama dengan tubuh pegal dan tangan penuh lecet. Asrama sederhana itu, dengan kasur bertingkat dan dinding mengelupas, menjadi tempat ia merenungi nasib keluarganya. Setiap gaji yang diterimanya, ia sisihkan sebagian besar untuk dikirim ke Wonogiri, hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan sehari-hari. Di balkon asrama, di bawah langit malam Malaysia yang penuh lampu kota, ia menatap foto keluarganya, merindukan tawa ibunya dan canda Deviani. Kebohongannya tentang bekerja di Jakarta masih ia jaga, meski ia tahu suatu saat ibunya akan mengetahui kebenaran. Kehidupan Ibu Yantini di Wonogiri mulai stabil, meski tak pernah benar-benar pulih. Warung kelontongnya kini cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan sekolah Deviani, tapi ia tetap hidup sederhana, menolak membeli apapun yang tak perlu. Tetangga, yang dulu berbisik tentang skandal Pak Slameto, kini mulai menghormati keteguhan Ibu Yantini. Beberapa di antara mereka bahkan menjadi pelanggan setia, membawa sedikit kehangatan ke dalam hidupnya. Namun, kabar tentang Pak Slameto dan Noni terus sampai ke telinganya. Di karangannya, suaminya kini hidup bahagia bersama istri barunya yang telah melahirkan anak laki-laki. Janji Pak Slameto untuk menceraikan Noni setelah anak lahir terbukti kosong, dan Ibu Yantini hanya bisa menelan kepahitan itu dalam diam. Deviani, yang kini semakin dewasa, mulai memahami pengorbanan ibunya dan kakaknya. Ia sering membantu di warung setelah pulang sekolah, menata barang atau melayani pelanggan dengan senyum yang mulai kembali. Di sekolah, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Ardi, anak seorang guru yang sopan dan penuh perhatian. Pertemuan mereka di perpustakaan sekolah, saat Deviani meminjam buku,
menjadi awal dari kedekatan yang perlahan tumbuh. Ardi, dengan sikapnya yang hangat, membawa sedikit cahaya ke dalam hidup Deviani, meski ia masih menjaga jarak, tak ingin menambah beban keluarganya. Ibu Yantini, yang melihat perubahan pada putrinya, merasa lega, tapi juga cemas, tahu bahwa masa depan Deviani masih penuh ketidakpastian. Sementara itu, hubungan dengan Pak Slameto semakin renggang. Ia tak pernah menghubungi Ibu Yantini atau anak-anaknya, seolah telah memilih keluarga barunya sepenuhnya. Kabar dari tetangga menyebutkan bahwa Noni kini hamil anak kedua, sebuah berita yang kembali menghantam hati Ibu Yantini. Ia duduk di teras suatu malam, menatap foto keluarga dengan air mata mengalir. Ia tak lagi mengharapkan suaminya kembali, tapi luka pengkhianatan itu masih berdarah. Agus, yang jauh di Malaysia, tak tahu tentang kabar ini, tapi ia merasakan beban tambahan setiap kali menerima surat dari Deviani yang selalu bertanya kapan ia akan pulang. Di Malaysia, Agus mulai dikenal sebagai pekerja keras di antara rekan-rekannya. Ia mendapat tawaran untuk memperpanjang kontrak kerjanya, sebuah kesempatan yang ia ambil tanpa ragu. Gaji yang lebih besar berarti lebih banyak uang untuk ibunya dan sekolah Deviani, tapi itu juga berarti ia harus menunda kepulangannya. Di asrama, ia sering mendengar cerita pekerja lain tentang keluarga mereka, dan itu membuatnya semakin rindu. Namun, ia memilih tetap membujang, fokus pada tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga. Setiap malam, ia menulis catatan kecil untuk ibunya, meski tak selalu dikirim, mencurahkan rasa rindunya yang tak terucapkan. Di Wonogiri, Ibu Yantini mulai membangun kembali hidupnya, meski perlahan. Ia membeli sebuah lemari kecil untuk warungnya, sebuah kemewahan kecil yang ia beli dengan bangga. Deviani, yang kini semakin dekat dengan Ardi, mulai berbicara tentang mimpinya kuliah setelah lulus SMA, sebuah mimpi yang dulu terasa mustahil. Uang kiriman Agus menjadi jembatan menuju harapan itu, meski Ibu Yantini masih menyimpan rasa bersalah karena anaknya harus bekerja keras di negeri orang. Suatu sore, saat menutup warung, ia menatap langit jingga Wonogiri, berdoa agar Agus selamat dan kelak bisa pulang. Di kamarnya, Deviani menulis surat lagi untuk kakaknya, berterima kasih atas pengorbanannya, tanpa tahu bahwa Agus kini semakin jauh dari rumah. Di karenanya, Pak Slameto hidup dalam dunianya sendiri. Bersama Noni dan anak-anaknya, ia tampak melupakan keluarga pertamanya. Rumah kecilnya di kecamatan lain kini dipenuhi tawa anak-anak, tapi tak ada tempat untuk Ibu Yantini, Agus, atau Deviani. Hubungan mereka bagaikan dua dunia yang terpisah, diikat hanya oleh luka masa lalu. Di Wonogiri, rumah kecil keluarga Slameto tetap berdiri, diterangi lampu minyak dan harapan kecil dari kiriman ringgit. Langit malam yang penuh bintang menjadi saksi perjuangan mereka, yang terus berlanjut di tengah luka dan pengorbanan yang tak pernah usai. Waktu terus berlalu di Wonogiri, meninggalkan jejak perubahan yang pahit namun penuh harapan kecil bagi keluarga yang tercerai-berai. Langit desa yang dulu sering menjadi saksi tangis Ibu Yantini kini menyapa dengan sinar matahari yang lembut, seolah ingin menghibur luka yang masih tersisa. Warung kelontong Ibu Yantini, meski kecil, telah menjadi tumpuan hidupnya. Dengan modal dari kiriman ringgit Agus Prasojo, warung itu kini dipenuhi stok barang yang lebih beragam, beras, gula, sabun, hingga permen untuk anak-anak tetangga. Ibu Yantini, dengan kebaya sederhana yang kini sedikit lebih baru, melayani pelanggan dengan senyum tipis, meski matanya masih menyimpan kepedihan yang tak pernah benar-benar hilang. Tetangga kini memandangnya dengan rasa hormat, mengagumi keteguhannya menjalani hidup meski ditinggalkan suami. Deviani, yang kini telah lulus SMA, telah menjelma menjadi wanita muda yang mandiri. Mimpinya untuk kuliah terpaksa ditunda karena keterbatasan biaya, tapi ia menemukan kebahagiaan baru dalam pernikahannya dengan Ardi, pemuda sopan yang ia temui di perpustakaan sekolah. Mereka pindah ke Yogyakarta, tinggal di sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Deviani, dengan semangat yang kembali menyala, membantu suaminya yang bekerja sebagai guru honorer, sambil sesekali menjahit untuk menambah penghasilan. Ia sering kembali ke Wonogiri, membawa oleh-oleh sederhana untuk ibunya,
dan setiap kunjungan itu dipenuhi pelukan hangat. Namun, di balik senyumnya, Deviani masih merindukan kehadiran kakaknya, Agus, yang tak pernah pulang sejak pergi ke Malaysia. Agus, di negeri jauh, terus menjalani hidup sebagai pekerja migran. Pekerjaan sebagai pemasang pipa ledeng air telah membuat tubuhnya lebih kekar, tapi juga meninggalkan bekas lecet di tangannya dan kelelahan di wajahnya. Gaji ringgit yang ia kirim setiap bulan menjadi penyelamat bagi ibunya dan Deviani, tapi ia sendiri memilih hidup sederhana di asrama pekerja. Kasur bertingkat dan dinding mengelupas tetap menjadi dunianya, dan setiap malam, ia menatap foto keluarga yang kini mulai pudar di sudut-sudutnya. Ia masih membujang, menolak tawaran teman-temannya untuk mencari pendamping, karena baginya, tanggung jawab untuk ibu dan adiknya lebih penting dari apapun. Kontrak kerjanya terus diperpanjang, mengikatnya pada Malaysia, meski hatinya selalu merindukan Wonogiri. Di karangannya, Pak Slameto hidup dalam dunia yang terpisah. Bersama Noni dan dua anak laki-lakinya, ia membangun kehidupan baru yang tampak bahagia. Rumah sederhana mereka di kecamatan lain kini dipenuhi tawa anak-anak, dan Noni, dengan perut yang kembali membuncit karena kehamilan ketiga, tampak puas dengan kehidupannya. Pak Slameto, yang dulu berjanji akan kembali ke keluarga pertamanya, kini seolah melupakan Ibu Yantini, Agus, dan Deviani. Ia masih menjalankan usaha dagangnya, tapi tak pernah mengunjungi Wonogiri atau menghubungi keluarganya. Kabar tentang kehidupannya sampai ke Ibu Yantini melalui tetangga, dan setiap kali mendengarnya, ia hanya menunduk, menahan luka yang kembali terbuka. Ibu Yantini, meski telah menemukan ritme baru dalam hidupnya, tak pernah benar-benar sembuh dari pengkhianatan suaminya. Warung kelontongnya kini cukup untuk menghidupi dirinya, dan ia bahkan mampu membeli sebuah radio kecil yang mengisi kesunyian rumah. Namun, setiap malam, saat lampu minyak dinyalakan, ia duduk di dapur, menatap foto keluarga lama dengan air mata yang tak lagi deras, tapi masih mengalir. Ia sering memikirkan Agus, anak sulungnya yang berkorban begitu banyak, dan merasa bersalah karena tak bisa membawanya pulang. Surat-surat dari Agus, yang masih berbohong tentang bekerja di Jakarta, ia simpan rapi di laci, membacanya berulang-ulang sebagai pengingat pengorbanan anaknya. Deviani, di Yogyakarta, mulai membangun kehidupan baru. Bersama Ardi, ia belajar menerima kenyataan bahwa keluarganya tak akan pernah utuh lagi. Ia sering menelepon ibunya, menceritakan kesehariannya, dan berjanji akan membawa anaknya kelak untuk bertemu neneknya di Wonogiri. Namun, hubungannya dengan ayahnya, Pak Slameto, tetap dingin. Ia pernah mencoba menghubungi ayahnya sekali, tapi hanya mendapat jawaban singkat yang penuh jarak. Deviani akhirnya memilih fokus pada ibunya dan kakaknya, menutup hati untuk ayah yang telah memilih jalan lain. Agus, di Malaysia, terus bekerja keras, meski tubuhnya mulai merasakan kelelahan. Ia kini menjadi pekerja senior di timnya, dihormati karena ketekunannya. Namun, di balik ketangguhannya, ia menyimpan kerinduan yang tak pernah ia ungkapkan. Setiap kali menerima surat dari Deviani, yang kini bercerita tentang pernikahannya dan kehidupan di Yogyakarta, Agus tersenyum, tapi juga merasa kesepian. Ia tahu adiknya telah menemukan kebahagiaan, dan itu cukup baginya. Namun, ia juga tahu bahwa hubungannya dengan ayahnya tak akan pernah pulih. Kabar tentang anak-anak baru Pak Slameto sampai ke telinganya melalui Budi, dan itu hanya membuatnya semakin menjauh dari kenangan tentang ayahnya. Hubungan antara dua keluarga Ibu Yantini di Wonogiri dan keluarga Pak Slameto di Karanganyar, kini bagaikan dua dunia yang tak lagi bersentuhan. Tak ada komunikasi, tak ada kunjungan, hanya luka yang menganga di antara mereka. Ibu Yantini, meski tetap tegar, tak pernah bisa memaafkan suaminya sepenuhnya. Agus, yang mengorbankan mimpinya demi keluarga, memilih menjaga jarak dari ayahnya, fokus pada ibu dan adiknya. Deviani, dengan kehidupan barunya, berusaha melupakan ayahnya, meski kenangan masa kecil masih sesekali menghantui. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik perbukitan Wonogiri, Ibu Yantini menutup warungnya lebih awal. Ia duduk di teras, memegang foto keluarga yang kini semakin pudar. Wajahnya,
yang dulu penuh kepedihan, kini menunjukkan ketenangan yang rapuh. Ia menatap foto itu, mengenang hari-hari ketika keluarganya masih utuh, ketika tawa Agus dan Deviani mengisi rumah, dan ketika Pak Slameto masih menjadi suami yang ia cintai. Senyum tipis muncul di bibirnya, bukan karena bahagia, tapi karena penerimaan atas nasib yang telah ia jalani. Di tangannya, ia memegang surat terbaru dari Agus yang masih berbohong tentang Jakarta, tapi penuh dengan cinta untuknya dan Deviani. Di Yogyakarta, Deviani berdiri di balkon kontrakannya, menatap langit yang sama, memikirkan ibunya dan kakaknya. Di Malaysia, Agus duduk di balkon asrama, menatap bintang-bintang, merindukan rumah yang kini hanya ada dalam kenangan. Di karangannya, Pak Slameto menggendong anak bungsunya, tanpa tahu bahwa keluarga pertamanya terus berjuang di bawah bayang-bayang pengkhianatannya. Dua dunia, terpisah oleh luka dan waktu, berjalan masing-masing, diikat hanya oleh kenangan yang kini telah pudar. Langit malam Wonogiri, dengan bintang-bintang yang berkelip, menjadi saksi bisu atas perjuangan, pengorbanan, dan luka yang tak pernah sembuh, menutup kisah keluarga ini dengan keheningan yang penuh makna.